Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vera Lauren Ravelina. Saya dari Program Studi Sistem Informasi Fakultas Teknik Universitas Trunojoyo Madura. Di sini dengan NIM 210441100066. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan hasil tugas saya di praktikum PBW. Di sini saya membuat katalog atau membuat toko online ya. Di sini sendiri toko online-nya yaitu bernama Vstore. Di sini langsung aja kita langsung ke body. Di body ini ada background color, yaitu agar latar belakangnya itu tampilannya warnanya ini latar belakangnya. Lalu ada BR, di sini saya gunakan untuk jarak ya, agar ada spasi atau ada jedanya. Lalu di sini ada center agar ini di bagian ininya itu berada di tengah seperti logonya, nama toko tersebut, alamat, dan ini ada tabel ya di sini. Saya masukkan tabel. Ini saya jelaskan dulu dari image search-nya. Ini ada logonya dengan panjangnya 400 dan tingginya 320. Dan ini nama tokonya Vstore. Saya buat font size-nya 50 pixel dan ini saya pertebal dengan anunya B, atau biasanya ada juga strong. B dan strong itu sama-sama fungsinya, yaitu untuk mempertebal tampilan tulisan di website tersebut. Lalu di sini ada alamatnya, Jalan Dupa Baru nomor 22, ini dengan ukuran fontnya 30 pixel. Dan ini fungsinya sendiri yaitu agar tulisannya menjadi miring. Jadi di alamat ini nanti tampilannya menjadi miring gitu ya. Lalu di sini saya gunakan juga tabel. Fungsinya kenapa ada tabel di sini? Di sini ini tabel karena fungsinya agar hyperlink saya yang di bagian Instagram, WA, dan email ini bisa sejajar gitu. Jadi saya buat tabel, yaitu saya di tabel headernya. Sini ada href, yaitu saya masukkan aja Instagramnya, lalu kecuali di WA saya tidak menggunakan hyperlinknya ya. Lalu di sini juga email saya gunakan hyperlink, langsung otomatis ke email si pembuat email yang punya toko tersebut. Lalu di sini ada HR, fungsinya HR yaitu untuk menampilkan garis tipis. Lalu di sini ada tabel sekali lagi, yaitu panjangnya 100% dan tabel row dan tabel headernya ini sama seperti yang awal tadi, fungsinya seperti yang Instagram, WA, dan email. Di sini cuma ada kerudung, baju, dan one set. Jadi ketika saya ngeklik kerudung, maka otomatis langsung menuju ke katalog kerudung, dan baju akan menuju ke katalog baju, dan one set akan menuju ke katalog one set. Lalu di sini saya gunakan tabelnya dengan bordernya 1. Fungsinya sendiri yaitu untuk menampilkan garis tabel itu untuk tampilannya. Lalu ada kerudung ini juga. Ini saya buat di tengah. Ini bisa juga taruh di sini senternya, jadi mencakup semuanya, yaitu satu kesatuan tanpa harus satu-satu juga bisa. Lalu di sini juga ada sama seperti tadi. Jadi ini ada tulisan kerudung, lalu di atasnya kerudung ada garis, di bawahnya juga ada garis. Garisnya itu ya dari tabel yang telah saya buat itu tadi. Lanjut, di sini ada tabel dengan panjangnya 900, berada di tengah, warnanya dan ini background color tabel tersebut. Lalu kita masukkan TR tabel row dan TD-nya tabel datanya, yaitu di sini saya masukkan aja fotonya. Lalu panjangnya 210 dengan tingginya 300 di tengah. Lalu saya masukkan isinya apa saja. Di sini saya gunakan nama barang tersebut, saya pertebal, saya buatkan ini dengan size-nya 20, dan ini juga keterangan dari barang tersebut, yaitu seperti ini. Saya gunakan ukuran fontnya juga 20. Lalu di sini ada harganya. Saya gunakan dengan warna merah, fungsinya agar memiliki daya tarik atau orang langsung melihat dari harganya itu loh. Ini saya buat berada di tengah-tengah juga. Kecuali di kode barang. Kode ini tidak saya buat di tengah, dan warnanya juga saya samar-samarkan ya, agar tidak terlalu mencolok juga. Jadi tidak terlalu mencolok dan tidak terlalu samar-samar. Jadi ya masih terlihat lah intinya seperti itu.
Lalu lanjut, ini semuanya sama ya, saya ulang-ulangi terus semuanya. Seperti ini, masukkan ini di bagian kerudung saya mempunyai 4 item. Lanjut di bagian bajunya. Bajunya juga sama seperti tadi ya. Pakai tabel, bordernya 1 baju, border lagi, tabel lagi, lalu ini di setiap kategori barangnya saya bedakan dengan warnanya. Background tabelnya itu saya bedakan semua warnanya, jadi bisa beda-beda. Oh ya, yang hyperlink tadi itu langsung ketika saya klik baju dia otomatis langsung masuk ke sini ya. Lalu lalu di sini juga sama, ukuran semua warna atau harga ataupun kode barang semuanya dan nama barang semuanya sama seperti yang di atas. Ini juga di one set juga sama. Di one set ini ada 5 barang juga sama seperti yang tadi persis. Tidak ada yang dirubah. Tinggal saya masukkan saja apa saja yang ingin dimasukkan. Ini mungkin udah selesai, ini untuk penutupnya aja. Langsung kita menuju ke formnya. Di form ini saya menggunakan background colornya ini dengan ini. BR seperti tadi, fungsinya untuk saya membuat jaraknya. Lalu di sini saya masukkan logo agar di pemesanan itu di atasnya form pembayaran atau pemesanan itu ada itunya apa namanya? Ada logo di atasnya. Lalu di sini ada HR. Fungsi HR di sini untuk menampilkan garis ya seperti tadi. Di dalam form pembayaran ini terdapat banyak, yaitu ada nama lengkap, label, nama lengkap, BR, spasinya itu tadi atau bisa buat saya jarak. Input tipenya yaitu teks. Lalu di sini ada div. Nah, oh sebentar, untuk yang tadi div ini fungsinya untuk mengelompokkan ini semua menjadi suatu kesatuan atau menjadi grup gitu. Intinya mengelompokkan. Lalu di sini saya lupa tadi menjelaskan yang ini. Ini from method get. Fungsinya sendiri yaitu untuk mengirim data atau mengelola data tersebut. Lalu lanjut ke tanggal pesan ya. Jadi nomor sudah, nomor telepon, lalu sama seperti yang di atas tadi seperti nama lengkap, pemesan atau pembayaran tadi. Lalu di sini ada tanggal pesan. Tanggal pesannya kita masukkan input tipenya date, yaitu tanggal. Div lagi, lalu BR, div lagi, lalu di sini ada label pilih barang. Select name barang, yaitu optionnya adalah kode barangnya. Kita bisa memilih, jadi si pembeli atau si pemesan itu bisa mengklik barangnya, kode barangnya, tinggal klik aja, tidak perlu menulis ulang, tinggal mengklik. Lalu di sini juga ada quantity, input tipenya yaitu number. Jadi mereka bisa menginputkan mereka mau membeli barang itu berapa banyak. Lalu di sini saya juga ada metode pembayaran ya. Metode pembayarannya yaitu saya menggunakan tipe radio. Ini ada 2, saya hanya menerima di COD dan transfer. Lalu ini kan, jadi di setiap kelompok atau setiap grup itu akan dianu dengan div akan. Lalu di sini BR lagi, label alamatnya, terus BR text area name address. Di sini sendiri fungsi text area adalah untuk menciptakan atau membuat kolom pada label ini lebih besar gitu ya, karena kan alamat banyak, jadi row-nya tuh 3 gini. Lalu ini saya buat di center ya, mulai dari alamat sampai di bagian form pembayaran dan logo pun saya buat di tengah. Namun untuk di bagian sini atau button, yaitu tinggal ngeklik kirim itu aja, itu saya buat di pinggir. Lalu penutupnya, habis itu ini ucapan terima kasih karena telah mengorder barang di tempat atau di toko tersebut. Lalu ada HR untuk garis lagi penutup, karena di atas ada HR, di bawah saya kasih HR juga. Lalu lanjut ke frame. Frame di sini ada titelnya yaitu sama seperti tokonya tadi, Vstore. Frame setnya aku sini 17%. Kenapa 17%? Kan
sebenarnya kan kayak satu website itu fullnya itu 100%. Dari 100% itu saya cuma mengambil 17%-nya aja untuk di bagian from-nya, from pembayaran atau from pemesanan itu tadi. Lalu di sini ada frame name, ini untuk memanggil atau menampilkan website itu tersebut itu barengan gitu samaan. Lalu mungkin itu lanjut aja ke bagian tampilan webnya. Iya, mungkin ini adalah tampilan dari web yang telah saya buat tadi. Awalnya tadi ini. Seperti ini tampilannya. Di sini ada form pembayaran. Ketik nama kita, view lah. Nomor teleponnya 08133623. Oh, di sini ada tanggal pesanannya, ya tinggal kita klik today. Lalu kita pilih kode barangnya, misal PSP 30. Kita lihat di sini apa kode barangnya. Oh, PSP 30. Lalu tinggal klik saja. Kuantitinya saya misalnya beli 2. Lalu metode pembayarannya dari COD. Di sini saya tulis jalan baru 22 Surabaya, jadi terserah nanti mereka akan melengkapi sendiri. Setelah itu kita klik di sini kirim. Sudah. Lalu ini tampilannya yang tadi. Giverly-nya berada di sini. Yaitu jika kerudung langsung otomatis ke kerudung, lalu ketika baju otomatis ke baju, one set akan berada di one set gitu, seperti itu. Lalu ini akan langsung masuk ke Instagram dan email saya secara otomatis. Di sini yang saya bilang tadi, agar yang fungsi dari IA itu untuk menampilkan agar tulisannya agak miring, ini juga fitur saya buat itu tebal. Ini logonya dan ini juga ada logo. Seperti ini tampilannya. Mungkin akan saya ulang tampilan seperti ini. Ya, mungkin itu dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Itu dari saya, Lauren Ravelina dengan 210441100066. Jika masih ada kekurangan, kesalahan dalam pengerjaan atau menjelaskan tugas ini, mohon dimaafkan. Mungkin itu. Wassalamualaikum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.